biasa ya, banyak banyak pelajaran, banyak dapat doa, banyak luar biasa dapat segala macam yang saya kayak ngerasa kok doa saya kayak diijabah ya gitu di sana gitu, maksudnya ya bukan berarti enggak, tapi kayak Allah kasih kontan gitu balasannya. Nih, sedikit dong, kemarin baru pulang dari takrim seperti Ya, apa nih? ya Masya Allah, Alhamdulillah kasih kesempatan bisa ke sana. Nuntut ilmu yang cuma sebentar, tapi dapat pelajaran yang luar biasa. Anak ditinggal di sana apa sekolah atau bagaimana, Mi? Kemarin ke sana awalnya Bilal dulu ya, karena Bilal ada utusan ke sana untuk ikut daurah di sana. Selama waktu itu Bilal tuh sekarang Bilal udah pulang, tapi dia kembali ke pondok lagi, nggak ke rumah, tapi ke pondok, karena dia hanya mengikuti beberapa daurah di sana. Terus nggak lama saya nyusul sama Adiba sama Ayla buat ngikutin daurah juga, tapi khusus perempuannya. Perjalanannya seperti apa mungkin di kota Parawali? Ya luar biasa ya, banyak banyak pelajaran, banyak dapat doa, banyak luar biasa dapat segala macam yang saya kayak ngerasa kok doa saya kayak diijabah ya gitu di sana gitu, maksudnya ya bukan berarti enggak, tapi kayak Allah kasih kontan gitu balasannya begitu. Di sana kan sinyal susah, jadi saya kalau mau komunikasi, kebetulan yang di rumah tinggal Abizar aja ya kan, tinggal Abizar aja yang dia kehilangan banget, baru berasa kali ditinggal uminya lama, terus kakak adiknya nggak ada semua, jadi dia di rumah sendiri, pulang syuting dia sendiri bengong, tiba-tiba akhir syuting dia telepon. Kebetulan sinyal saya itu agak susah di sana. Pas dapat sinyal yang kenceng banget, saya WA, kamu kalau mau telepon sekarang, telepon berlama-lama, telepon dengan nangis-nangis yang kok tumben kamu melo banget hari ini. Dia minta maaf ya, yang ngerasa kehilangan kok sepi banget, biasa setiap hari ketemu, ini udah beberapa lama di Tarim gitu. Dan dia selalu minta didoain, jangan doain enggak, doain saya, doain semua anak-anak Umi doain semua. Jadi di situ saya ngerasa kok jadi ini ya, jadi maksudnya kok kayak doa saya kayak diijabah gitu ya. Pengen tinggal di Tarim nih katanya. Siapa? Anak-anak Ya kalau ada kesempatan gitu kan, anak-anak pengen sekolah di sana. Bilal khususnya, Bilal pengen banget akhirnya mau dokternya. Cuma kan syaratnya untuk benar-benar jadi santri di sana, dia harus umurnya harus pas gitu. Kalau Bilal kan belum, kurang 2 tahun lagi Bilal baru bisa mondok di sana. Nah kemarin Bilal hanya disuruh oleh Habib untuk ikut daurah saja, untuk mengikuti daurah di sana. Abizar juga pengen ikut lagi. Abizar pengen gitu, nanti deh kalau ada kesempatan dia pengen. Dan excited, dia antusias nanya-nanya di Tarim kayak gimana gitu. Terus ya sambil nangis, sambil minta maafin belum jadi anak yang baik mungkin di mata Umi. Enggak, anak Umi semuanya baik di mata Umi, anak Umi baik semuanya, soleh semua. Dan menanggapi semakin dewasanya Abizar ini seperti apa ini? Iya, dia semakin hari semakin matang kalau menurut saya ya, semakin hari semakin dewasa, semakin hari kelihatan solehnya, walaupun mungkin orang-orang menilai dia nggak soleh ya itu mah urusan mereka, semua orang berhak menilai kan, tapi di mata saya ibunya yang lahirin, yang rawat dia dari kecil, dengan berprosesnya, berkembangnya dia sampai sekarang, saya melihat kedewasaan dia. Saya melihat kedewasaan dia, saya melihat kesolehan dia gitu, bijaksananya dia. Dan suaranya juga, karakter suaranya Iya, yang mirip sama semakin mirip gitu, makin mirip. Plek ketiplek lah bapaknya, dari mulai pakaiannya, jahilnya, isengnya, suaranya udah plek ketiplek. Gitu. Tapi Mi, mengenai cincin nih, dapat peninggalan dari Iya. hadiah, boleh ceritain nih? Ya ini dari teman saya, azan ya. Kayak tungguin azan dulu ya. Mi, mengenai cincin nih, dapat hadiah. Iya, ini tuh dikasih sama teman saya. Teman saya tuh ada yang tinggal di sana udah beberapa tahun. Awalnya dia di sini kan. Saya tahulah perjalanan hijrahnya dia karena dia datang ke pengajian saya, pengajiannya UJ itu tahun 2010. Ya, waktu masih di Rempoa tuh, rumah yang Rempoa, dia sering datang ngaji sama suaminya. Waktu itu belum punya anak sama suaminya. Terus ya udah, jadi hijrahnya
dia meninggalkan sini Jakarta dengan segala fasilitas dari perusahaannya sudah dikasih, tapi memilih hijrah ke Tarim, pengen mengakhiri hidupnya juga di sana gitu ya. Terus saya banyak dibantu sama dia, akhirnya begitu saya dikasih hadiah ini terus ngedenger sakit tuh kayak luar biasa, sayanya kayak kaget, di WA nggak pernah dijawab, ternyata suaminya yang ngejawab bahwa istrinya lagi nggak sadar gitu, punya sakit yang memang wallahu alam ya, itu antara medis atau apa saya nggak tahu, wallahu alam gitu, dan itu yang membuat saya sedih banget gitu. Tapi itu cincin salah satu yang istimewa juga nggak sih? Memiliki arti lain juga nggak sih? Ya karena memang saya seneng, saya begitu pertama dia pakai ini, saya ngeliat ya Allah cincinnya, walaupun mungkin ini bukan berlian ya, nggak ada, bukan berlian, hanya teropah Rasulullah, sendalnya Rasulullah, tapi kok saya begitu ngeliat itu kayak ngelihat berlian yang bikin hati saya kok cinta, kok tek gitu ya gitu. Terus saya nyari di toko-toko, kebetulan nggak ada gitu, di toko-toko deket Tarim situ kebetulan nggak ada. Terus saya tanya, oh iya ini biasa yang jual Hubabah gitu, saat itu memang pas mungkin lagi habis ya. Terus sudah, ternyata dia kasihin apa yang disukai oleh saya, dikasihin, dan itu buat saya Allah gitu, kayak gitu sih. Nih Abizar semakin dewasa, semakin sukses, semakin matang. Amin ya Allah. Banyak fansnya di Amin, mak-mak semua fansnya. Jadi perempuan juga dijodoh-jodohkan. Saya kalau lagi ceramah nih ya, yang ditanya Abizar, saya bilang Bu, ini saya ya yang lagi ceramah bukan Abizar. Terus minta dikirimin salam. Terus Umi mau nggak besanan nama saya? Aduh banyak banget ya ngomong begitu. Ya saya bilang ya alhamdulillah gitu, maksudnya saya juga bilang sama dia, tadinya saya nggak tahu dia viral itu apa, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu dia ngapain gitu. Terus dia baru cerita, Umi tahu nggak aku lagi viral, kamu bikin apa lagi, kayak kan gitu kan. Dulu heboh dengan antingnya, padahal dia nggak pakai anting, kan dia orangnya memang iseng gitu, gimana sih, karena gini, dia itu ngelihat sosok Uje ya, sosok ayahnya. Saya tuh punya album Uje lagi dari Uje kecil, dari Uje SD, SMP, SMA sampai gondrong, itu ada semuanya albumnya itu gitu. Saya koleksi, saya kumpulin, dan dia ngelihat kali ya, dilihat sampai pakaiannya, bajunya, rambutnya, semua plek-ketiplek dia contoh. Bahkan dia ingin dunia entertain pun ya dia bilang, lah kan Abi juga dulu kayak gitu, belum jadi ustadz, nyanyi, main sinetron, main film, ujung-ujungnya jadi ustadz. Udah Umi doain aja biar ujung-ujungnya saya jadi ustadz gitu. Kan ya orang tua mau ngomong apa kalau gitu, kan kita hanya bisa mengarahkan. Nah jadi dia, keisengan dia itu ya semata-mata dia nyontoh apa yang dipakai ayahnya, pernah pakai anting walaupun anting-antingan kan gitu, hanya sebatas buat syuting gitu. Nah terus saya pikir ini viralnya ngapain lagi nih gitu, saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, belum pernah, nggak lihat sosmed juga gitu kan. Terus dia cerita, nih dikasih dia sama ini, oh alah gitu, baru saya gitu kan, dada aja kamu, udah gitu. Jadi tiap kali saya ngajak dia kayak ke dokter gigi atau ke rumah Teh Meli yang ditantangin, dia suruh nyanyi itu. Dia nyampe capek sendiri. Terus kalau kita live jualan gitu ya, kebetulan kan kita produksi baju koko dia. Kalau saya live sendiri, semua komen nanyanya Abi mana, Abi kamu besok bantuin Umi live deh. Jualan kok juga masuknya buat anak-anak juga gitu kan. Ya udah, dia jualan, dia sambil nyanyi. Abi nyanyi dong, kayak gitu. Kemarin bikin acara buka puasa di rumah. Kebetulan saya lagi halangan, saya nggak bisa mimpin ibu-ibu sholat. Akhirnya kan ada Abi, gitu. Ya pada senang ibu-ibunya gitu ya. Begitu Abi turun, gitu. Perasaan dulu nggak gini-gini banget ya. Gitu deh ya, karena mungkin ya apa ya mungkin orang rindu dengan sosok almarhum ya, dan itu ada pada diri Abizar gitu ya. Jadi ya itulah, ya setidaknya mengobati lah, dari suaranya pun juga mirip kan gitu. Tapi Mi dikasih kebebasan dengan style dia, dengan gaya dia emang. Oh iya, saya kasih kebebasan, namanya anak-anak Mas, kita paksa mereka pakai baju koko juga nggak jaminan kan, orang nggak bisa dilihat dari pakaiannya dong gitu. Kesolehan itu nggak bisa dilihat, diukur dengan bajunya gitu kan gitu. Jadi ya kayak orang pakai jas semua, tiap hari pakai jas, pakai dasi, nggak bisa diukur juga dia korupsi kan gitu ya.
orang pakai baju koko semua nggak bisa diukur juga dia Ustadz. Ya ini kan gitu, nggak bisa kita lihat kesolehan orang apa semua dari pakaian gitu. Jadi saya bebasin asal ya dia tahu batas-batasnya, dan itu hanya sebatas syuting. Kalau dia pakai anting dia hanya syuting gitu. Itu aja gitu. Tapi kalau untuk percintaannya sendiri nih, memantau nggak Mi? Untuk percintaan dia? Oh ya, saya cewek banyak nanya lah yang- gitu kan. Sekarang dia nih fokusnya lagi ngebisikin mulu, pengen punya rumah, pengen beli rumah gitu. Setiap hari sampai saya di Tarim tuh dikirimin di DM di IG, kirim-kirimin foto-foto rumah. Saya bilang gitu, uangnya udah ada, saya bilang udah alhamdulillah gitu ya, dikumpul-kumpulin. Pokoknya aku pengen punya rumah, coba Umi pilihin yang mana, terserah kamu lah, kamu yang mau nempatin. Tapi inget ya, boleh punya rumahnya setelah nikah. Kalau belum nikah masih tetap tinggal di rumah Umi. Masih harus temenin Uminya dulu gitu. Kalau kamu punya rumah, wajib kamu keluar dari rumah Umi, bukan gusir. Tapi saya nggak mau gitu. Kan hal yang banyak terjadi. Bener nggak, seorang menantu tinggal sama mertuanya nanti cekcok kan gitu ya. Nah saya memberikan kebebasan anak saya. Walaupun seorang anak laki-laki biasanya dia pengennya tinggal sama ibunya kan gitu, pengennya sama ibu. Saya nggak mau. Pokoknya kamu setelah nikah kamu harus wajib keluar dari rumah ini. Bukan Umi ngusir, tapi kamu harus memberi kenyamanan pada istri kamu. Karena biasanya Umi nggak mau ada kecemburuan antara mertua dengan menantu. Umi nggak mau begitu. Jadi kamu harus keluar dari sini. Makanya kamu boleh beli rumah tapi nempatinya nanti kalau kamu udah nikah gitu. Tapi untuk soal jodoh buat Abizar sendiri, Umi ngasih kriteria nggak sih? Enggak lah, saya enggak. Yang terpenting saya bilang sama Abizar, saya bilang sama Adiba, karena mereka udah cukup umur ya, saya bilang gitu. Buat Abizar, kamu mau cari wanita, nggak usah yang pertama dilihat harus agamanya. Agamanya baik, dia taat sama Allah. Kalau dia taat sama Allah, Allah aja ditaati, apalagi kamu. Dia pasti akan taat sama suaminya gitu. Dia menjaga perintah-perintah Allah, dia menutup aurat. Nggak perlu anaknya orang kaya, saya bilang gitu. Nggak jaminan. Dulu Umi sama Abi nikah nggak punya apa-apa. Abi kamu nggak punya apa-apa kan gitu. Tapi karena melihat agamanya gitu. Jadi kamu lihat agamanya. Buat Adiba juga gitu. Cari laki-laki yang agamanya baik. Kalau dia taat sama Allah, Allah nggak ditinggalin. Dia juga nggak bakalan ninggalin kamu. Dia akan memuliakan gitu. Jadi saya nggak ada harus tipenya begini enggak. Yang penting agamanya dia baik gitu. Berarti secara nggak langsung buat Abizar sendiri udah dikasih tahu nih Umi. Udah kasih tahu. Udah kasih tahu. Jadi dia tahu mana yang harus disodorin ke Uminya, dia tahu tipenya kayak gimana kan gitu. Itu sih ya. Terima kasih, selamat berbuka. Saya ada acara lagi soalnya. Ya, assalamualaikum. Kemudian